Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yunita Tarau, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Poso. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri Harmoni. Saat ini saya akan mendemonstrasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana refleksi, bagaimana implementasinya di sekolah, dan bagaimana rencana strategi kontekstualisasi pendidikan yang berpihak pada murid di kelas maupun sekolah. Kurenung pikirmu dan kutepuk kau, wahai Ki Hajar. Betapa ajarmu tak lekang sepanjang masa, tentang menjadi tulodo, mampu mangun karso, dan mewujud handayani. Di setiap dasar jiwa, menurut kodrat zaman dan kodrat alamnya. Tentang tulus ikhlas menghamba, demi selamat dan bahagia, insan penerus bangsa. Tentang menuntun manusia merdeka, yang tebal budi pekerti dan jiwa Pancasila. Kurenung pikirmu dan kutakjub, wahai Sang Dewantara. Dan rasa ini lalu tergerak, dan raga ini rindu bergerak, bersama asa nan menggerakkan. Demikian refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana saya tergerak? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling menggerakkan saya adalah pendidikan yang mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam anak didik. Memahami bahwa setiap anak hadir dengan dasar jiwa yang berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana dan dari mana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Berangkat dari pemikiran itu, maka seharusnya lah pendidikan yang kita terapkan sejalan dengan tuntutan kodrat alam dan kodrat zaman setiap generasi anak didik, sehingga muatan didikan yang kita berikan dapat diterima dengan baik dan dapat berdampak mewujudkan manusia merdeka yang berbudi pekerti dan berjiwa Pancasila. Bagaimana bergerak? Bagaimana kontekstualisasi pendidikan yang berpihak pada murid diterapkan di sekolah? Dukungan penuh sekolah pada kegiatan siswa, baik yang intrakurikuler juga ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler, setiap proses pembelajaran menyisipkan pendidikan karakter, budi pekerti, dan kecakapan hidup. Pembelajaran dirancang agar berlangsung dengan metode variatif agar anak didik lebih termotivasi untuk menuntut ilmu. Juga memastikan fasilitas untuk pengembangan pengetahuan teknologi informasi tersedia dan didaya gunakan demi kepentingan anak didik. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dipastikan adalah kegiatan yang menjadi wadah yang mengembangkan dan mengasah bakat alami peserta didik di bidang olahraga, di bidang seni, mempertajam akademik, memupuk kecintaan dan nilai budaya, kegiatan yang memacu semangat berkompetisi, juga kegiatan bermanfaat lain yang menumbuhkan jiwa gotong royong, memelihara kecerdasan, emosi, spiritual, dan sosial. Selanjutnya, bagaimana menggerakkan? Yang menjadi tantangan dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah adalah konsistensi yang masih lemah di kalangan warga sekolah untuk penerapan pendidikan yang mengutamakan murid.
Untuk itu, perlu adanya strategi dalam bentuk aktivitas pembiasaan bermakna dan konsisten. Apa strategi yang dapat menjadi cikal aksi nyata kontekstualisasi pemikiran KHD di kelas atau sekolah? Di sini saya merancang sebuah aktivitas yang saya namakan aksi kisah kasih 1 menit. Apakah itu? Kisah kasih 1 menit adalah aktivitas literasi 1 menit. Bagaimana penerapannya? Pada kegiatan pre-teaching, murid diminta 1 menit membaca kisah, bisa cerita atau berita dari media elektronik atau gadget mereka. Kemudian 1 menit mengambil pesan moral dari kisah tersebut. Lalu 1 menit membagikan atau kasih pesan moral tersebut kepada teman sekelas. Mengapa ini relevan? Memanfaatkan gadget sebagai media pendidikan sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam anak didik zaman sekarang sebagai generasi alfa yang sangat melekat dan bergantung pada teknologi digital. Demikianlah demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih.